Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, saya sangat bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat sore hari ini, biar kebenaran firman Allah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Saudara siap diberkati? Siap dilawat Tuhan? Siap dipulihkan Tuhan? Itulah kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sederhana, boleh ditampilkan. Ini tema khotbah saya hari ini adalah pemulihan tanpa Roh Kudus itu mustahil. Pemulihan tanpa Roh Kudus itu mustahil. Jadi perlu saudara-saudara Roh Kudus memulihkan kita. Kalau Roh Kudus tidak memulihkan kita, kita tidak mampu. Saya memberi contoh sederhana. Kalau kita berdoa bagi orang sakit, tentu orang itu ingin dipulihkan dari sakit jadi sembuh. Betul ya? Itu salah satu pemulihan yang Roh Kudus kerjakan. Akhirnya waktu kita berdoa, orang ini sembuh. Dia dipulihkan, orang ini sembuh. Pada saat orang itu sembuh, pekerjaan siapa itu? Jelas pekerjaan Roh. Bukan kita. Siapa kita sehingga orang lain sembuh? Apa kita dukun? Tentu tidak. Apa kita ini paranormal? Juga tidak. Kadang-kadang gak normal. Parahnya hilang, saudara-saudara. Pada saat orang sembuh, kita bukan dokter. Tapi orang itu bisa sembuh. Kenapa? Pekerjaan Roh yang memulihkan seseorang. Dari sakit jadi sembuh. Jadi pada saat kita berdoa bagi orang sakit. Dan orang itu sembuh. Kita semakin rendah hati. Mengapa semakin rendah hati? Karena itu dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan kita. Kecuali kita mengaku bahwa itu pekerjaan kita. Jadi sombong kita. Padahal semua adalah pekerjaan Roh. Saya beri contoh lagi. Pada saat kita bersaksi kepada orang yang tidak kenal Kristus. Lalu kita bersaksi dan orang itu menerima kesaksian kita. Lalu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia dilahirkan baru. Dia menjadi anak Allah. Dia dibenarkan, dia diampuni. Pekerjaan siapa itu? Roh yang menginisiapkan dunia akan dosa. Bukan pekerjaan si anak Tuhan itu sendiri. No. Yang memulihkan orang dari tidak bertobat jadi bertobat. Yang berdosa jadi disucikan. Yang memulihkan adalah Roh. Bukan orang itu. Siapa kita yang bisa melahirkan baru orang lain? Enggak bisa lah. Roh yang melahirkan baru. Bukan kita. Siapa kita yang membuat orang bisa diampuni, membuat orang dipulihkan? Roh, bukan kita. Maka kalau orang bersaksi, dari orang itu jahat, tidak bertobat penuh dosa, lalu bertobat dari dosanya, berbalik bertobat, dia dilahirkan baru menjadi Kristen. Pada saat kita membawa dia ke gereja, sambil sombong kita berkata, lihat tuh, kalau nggak ada gua, lu gak bertobat loh. Untung ada gua. Oh, sombong kali orang itu. Siapa dia? Allahkah dia yang membuat orang lain bertobat? Allahkah dia yang membuat orang itu pulih? No. Itu pekerjaan Allah. Pekerjaan Tuhan. Kalau kita sadar. Sesadar-sadarnya. Bahkan kita duduk di sini kalau bukan pekerjaan Roh nggak bisa duduk di sini. Kita melayani di sini tidak bisa melayani di sini kalau tanpa Roh Kudus. Kalau kita berjalan melakukan bisnis itu ini belajar ini itu tanpa Roh Kudus, kita tidak ada apa-apanya. Kita terhilang. Maka pemulihan tanpa Roh Kudus mustahil kalau tanpa Tuhan. Coba kita lihat next berikutnya. Next ayat Alkitab yang kita akan baca. Saya akan membaca yang putih 16. Bapak Ibu membaca ayat yang kuning. Lalu kita akan baca ayat 18 bersama-sama. Maksudku ialah. Hiduplah oleh Roh. Maka kamu tidak akan menuruti kehendak daging. 1, 2, 3.
Ayat 18 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sederhana ayat firman Tuhan berkata bahwa maksudku ialah hiduplah oleh roh. Kalau kita hidup oleh roh maka kita tidak akan menuruti kehendak daging. Karena ternyata kehendak daging berlawanan dengan kehendak roh berlawanan dengan kehendak daging. Setiap kita ingin melakukan kehendak roh bertentangan dengan kehendak daging. Itu sebabnya kita perlu dipimpin roh baru kita bisa mengatasi kehendak daging. Katakan amin. Kehendak daging itu apa? Perceraian, perzinahan, permusuhan, hawa nafsu, nafsu jahat, sihir termasuk penyembahan berhala. Itu kehendak daging. Kita berusaha mengalahkannya. No, gak bisa. Perlu hidup oleh roh, dipimpin roh dengan otomatis kita mengalahkan kehendak daging. Siapa di sini yang bisa mengalahkan kehendak dagingnya untuk tidak terikat HP? Siapa? Ini terus terang aja. Siapa dari antara saudara atau kita yang hadir dengan jujur berkata, Pak Apin, saya tidak bisa mengalahkan kehendak daging saya untuk terikat oleh HP. Bangun pagi yang dilihat HP. Kita tidak melihat istri kita sakitkah, sehatkah. Suami kita sakitkah, sehatkah. Atau anak kita masih hidup atau enggak. Enggak. Kita lihat HP. Malam berjam-jam melihat HP. Anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang bisa 6 jam di kamar tidak turun atau tidak keluar kamar. Yang penting ada kuota. Nggak makan nggak jadi masalah. Dia pegang HP. Terikat sekali. Lalu saudara sebagai orang tua ingin mereka lepas dari HP-nya. Betul nggak? Saudara sendiri ingin lepas dari keterikatan HP itu. Media itu. Bisa nggak? No. Saudara kalau ingin tahu caranya. Hiduplah oleh roh. Hiduplah dipimpin roh. Maka otomatis engkau akan mengatasi kehendak daging. Itu masalahnya Pak Apin. Saya nggak suka dipimpin oleh roh. Saya senangnya daging. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Suka sekali kita kehendak daging. Tidak suka dipimpin oleh roh. Next berikutnya. Perhatikan kalimat ini. Orang Kristen yang ingin bergerak maju. Orang Kristen yang ingin membuat perbedaan di dunia ini. Kalau dia dipulihkan oleh Roh Kudus. Tidak dipulihkan oleh Roh Kudus. Tidak bisa membuat perbedaan. Maksudnya begini. Saudara bolak-balik ke gereja. Bolak-balik ke gereja. Itu sama dengan orang yang tidak ke gereja. Kalau nggak dipimpin roh. Apa bedanya? Apa bedanya? Saudara yang satu ke tempat ibadah lain. Yang satu ke gereja, yang satu ke tempat ibadah lain, yang satu ke gereja. Tapi sama-sama tidak dipimpin oleh roh. Yang satu dipimpin oleh daging, yang ke gereja juga dipimpin oleh daging. Sama. Gak ada bedanya. Pada saat lawan orang tua, lawan. Saat lawan istri, istri dilawan. Saat lawan pendeta, pendeta dilawan juga. Kenapa? Gak ada bedanya. Yang membedakan apa? Dia dipimpin siapa hidupnya? Ayo mulai nih evaluasi. Saya sedang dipimpin siapa ya? Kehendak daging atau kehendak roh? Kalau kehendak daging inginnya dosa. Kalau kehendak roh inginnya menyenangkan hati Tuhan. Kehendak daging menginginkannya kejahatan. Jauh dari Tuhan. Makanya yang lalu kan berbicara tentang anak yang terhilang. Orang kalau tidak suka dekat dengan Tuhan. Senangnya dekat dengan duniawi. Menjadikan dirinya musuh Allah. Itu orang-orang yang kehendak daging. Tapi orang-orang yang kehendak roh. Dia senangnya dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Sekarang. Kita pengennya dekat dengan Tuhan. Atau kehendak daging. Haleluya.
Next. Ini perkataan dari Tony Evan yang merupakan judul khotbah saya. Menjalani kehidupan tanpa Roh Kudus. Kata Tony Evan, mustahil. Di tangan saya apa ini? Alkitab. Alkitab terdiri berapa kitab? 66 kitab. Berapa pasal? 1189 pasal. Berapa ayat? Banyak. 23.173 ayat. Puluhan ribu ayat. Siapa di sini sudah mempraktekkan ini? Sudah, Pak Apin. Berapa ayat yang dipraktekkan? Bisa saudara dengan kedagingan dan kemampuan saudara mempraktekkan firman ini? Tidak. Maka disinilah perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau tidak mustahil kita. Mustahil. Next berikutnya. Inilah rencana Allah. Rencana Allah setiap orang Kristen dipenuhi oleh Roh. Rencana Allah setiap orang Kristen dipimpin oleh Roh, hidup oleh Roh. Rencana Allah bagi umatnya itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa jalan sendiri. Gak mampu. Coba kita lihat next berikutnya. Kita lihat ya bagaimana kehidupan muridnya. Salah satu contoh kehidupan murid dari murid Yesus adalah Petrus. Petrus sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus, sebelum dipulihkan oleh Roh Kudus, saudara, kejar apa? Jabatan, kedudukan, popularitas. Kalau kumpul-kumpul mereka selalu ngomongnya apa? Siapa sih yang terbesar dari antara kita? Kita juga suka begitu kan, kalau kumpul-kumpul siapa sih yang paling gemuk? Siapa yang paling kurus? Siapa yang paling besar di antara kita? Kalau orang kaya, kumpul dengan orang kaya juga ngomongnya sama. Siapa sih yang paling kaya di antara kita? Orang jelek ketemu orang jelek. Siapa sih yang paling ganteng di antara kita? Orang miskin ketemu orang miskin juga sama. Saudara-saudara, mirip-mirip semua. Sama dengan murid Tuhan. Siapa sih yang terbesar di antara kita? Diajar Yesus 3,5 tahun, karakternya tetap sama. Diajar Yesus 3,5 tahun, saudara-saudara, tujuannya sama. Yaitu kejar jabatan, kejar kedudukan, kejar popularitas, kejar upah. Tuhan guru, kami sudah mengikut engkau. Apa upah kami? Siapa di sini yang mempertanyakan ini kepada Tuhan? Tuhan, saya sudah melayani. Apa sih upahnya? Tuhan, saya sudah ke gereja. Sepuin pujian Tuhan. Sampai keringetan Tuhan. Apa sih upahnya? Apa sih? Siapa yang terbesar di antara kita? Hanya sekedar itu. Malah saudara, semakin diangkat Tuhan semakin sombong. Next kalimat berikutnya. Sebelum dipulihkan oleh Roh Kudus, Petrus itu sombong sekali. Semua orang boleh meninggalkan engkau Tuhan. Tapi saya Petrus tidak akan meninggalkan engkau. Meninggalkan enggak? Meninggalkan. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Sebelum dipulihkan oleh Roh Kudus, kita gak bisa jalan sendiri. Sekarang kita gak bisa jalan sendiri sama. Tanpa Roh Kudus gak bisa. Next berikutnya. Pada saat Tuhan memulihkan Petrus, Petrus berdiri. Dia hanya nelayan. Dia khotbah. Saat dia khotbah 3.000 jiwa bertobat. Lihat. Saat Tuhan memulihkan seseorang, saat Roh Kudus memulihkan seseorang, orang itu jadi maksimal. Katakan amin. Kalau saudara berkata, Pak Apin, saya ingin maksimal dipakai Tuhan. Saya ingin maksimal dalam kehidupan. Saya ingin maksimal dalam berkeluarga. Saya ingin maksimal di dalam bisnis. Engkau harus dipimpin Roh. Itu cara terbaik. Supaya tidak memenuhi kehendak daging tapi kehendak Roh. Maka maksimal. Next berikutnya. Lihat kemaksimalan berikutnya. Kisah Para Rasul 5 ayat 15 menyatakan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan-jalan raya. Membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apa? Apabila Petrus lewat. Setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan mereka disembuhkan. Nelayan loh. Nelayan loh. Bayangannya sembuh. Ini dukun tingkat tinggi ini.
Kenapa bisa maksimal seperti ini? Pekerjaan roh. Saudara, kalau hidup berdasarkan pekerjaan roh, dipimpin oleh roh, hidup oleh roh, akan berbeda kemaksimalannya. Next, berikutnya kalimat ini. Roh Kudus menolong Petrus dalam kehidupannya secara pribadi, tetapi dalam pelayanan. Next berikutnya, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya berkata, kadangkala kehidupan kita mengalami sesuatu yang mentok ke pinggir, mentok ke atas, mentok ke pinggir kiri, mentok ke bawah, apalagi mentok. Saat seperti itu, kita tahu hanya perlu pimpinan Tuhan. Karena pada saat kita menghadapi sesuatu yang mustahil, hanya Allah yang bisa mengerjakan perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Harus dipimpin roh. Baru seseorang maksimal. Karena di dalamnya ada pemulihan. Setelah dipulihkan baru seseorang maksimal. Dipakai Tuhan. Contoh berikutnya. Next. Paulus. Perhatikan Paulus. Paulus orang rajin sekali. Dulu namanya Saulus, sebelum dia bertobat diberi nama Paulus. Sebelum dipulihkan Paulus itu ngapain? Penganiaya jemaat. Bunuh anak-anak Tuhan. Orang Kristen yang hanya sekedar Kristen tanpa dipimpin oleh roh. Hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan daging saja. Keinginan-keinginan daging saja. Dan itu sebuah kepalsuan ke gereja, tapi hidup dalam kepalsuan. Karena dia melakukan kehendak daging sebetulnya, bukan kehendak roh. Kita bolak-balik ke gereja, sampai cicak aja bosan lihat kita. Kalau nggak percaya lihat di gereja, ada cicak lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Bosan dia, akhirnya dia pergi ke tempat lain. Kenapa? Karena kita sering kali ke gereja tapi tidak berubah. Ke gereja nyolong listrik jalan terus. Ke gereja ribut dengan suami dengan istri jalan terus. Ke gereja saudara-saudara ribut dengan tetangga jalan terus. Ke gereja bangun pagi enggak berdoa jalan terus. Ke gereja pekerja atau bekerja tanpa doa. Ke gereja sebetulnya tidak melakukan apa-apa. Dia memang 3 kali sih berdoa. Cuman berdoa makan pagi, makan siang, makan malam. Selain itu enggak berdoa sebetulnya. Hanya rutinitas saja. Kepalsuan. Perhatikan kalimat ini. Paulus yang dulu sebelum bertobat namanya Saulus. Itu peneliti firman Allah. Dia anak buah Gamaliel, Profesor Gamaliel. Dan dia orang suku Benyamin asli. Dia meneliti Alkitab. Berubah enggak karakternya? Berubah enggak hidupnya? Berubah enggak tujuannya? Berubah enggak motivasinya? Tidak. Tetap jahat. Orang Kristen yang hanya sekedar meneliti Alkitab, mendengar khotbah, pengajaran tanpa disentuh oleh Roh Kudus. Enggak ada bedanya dengan kehidupan agamawi lain. Kalau betul, perhatikan kalimat saya. Kalau betul pengetahuan kita, kemampuan Alkitab kita mengubah jalan hidup kita. Orang yang paling sukses, orang yang paling benar itu siapa? Ahli Taurat. Karena ahli Taurat orang yang paling rajin baca Alkitab. Enggak seperti saudara. Ahli Taurat itu meneliti sampai detail. Kata per kata, kalimat per kalimat. Saudara menghafalnya, menggalinya, menekuninya. Sampai disebut ahli. Saudara tahu ahli berarti dia punya indikator-indikator yang memenuhi yang namanya keahlian. Berubah enggak hidupnya? Tidak. Dia menyalibkan Yesus. Dia memakukan Yesus. Orang Kristen tanpa sentuhan Roh Kudus. Kepandaian, kepintaran, teologinya hanya digunakan untuk kepentingannya secara pribadi.
bukan untuk kemuliaan Tuhan. Sangat mengerikan ya. Lanjutin jangan nih. Next berikutnya. Lihat, Kisah Para Rasul menceritakan pelayanan Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 9. Berbeda sekali. Saulus yang disebut juga Paulus penuh dengan roh. Pada saat penuh dengan roh, Paulus berubah. Sekarang saudara hidup penuh dengan apa? Penuh dengan utang, Pak. Paulus penuh dengan roh. Saudara penuh dengan apa? Penuh dengan masalah, Pak. Penuh dengan pergumulan, Pak. Lihat badan saya. Menunjukkan pergumulan yang besar. Tapi kamu gemuk. Iya, justru karena banyak masalah saya pelariannya makan. Jadi gemuk. Mengerikan. Next. Paulus maksimal setelah dipulihkan Tuhan. Katakan amin. Saudara juga maksimal setelah dipulihkan Tuhan, pasti. Paulus dipakai Tuhan untuk pelayanan kesembuhan ilahi. Melakukan mujizat. Mengusir setan-setan. Sapu tangannya saja menyembuhkan orang. Rela menderita di penjara, dirajam, karam kapal. Telanjang, miskin. Dia berani mati. Akhirnya dipenggal pada zaman Kaisar Nero tahun 67. Perhatikan kalimat ini. Orang-orang Kristen yang sudah dipulihkan Tuhan, udah gak mementingkan nyawa sendiri bahkan. Kalau saudara hari ini masih mementingkan nyawa sendiri. Masih mementingkan emosi sendiri, gengsi sendiri. Mudah sensitif. Mudah kesinggung. Najis teralala. Dia bukan orang Kristen yang dipimpin oleh roh. Orang Kristen yang dipimpin roh bahkan menyerahkan lehernya, nyawanya, darahnya tertumpah. Saudara baru menderita sedikit aja ngeluhnya luar biasa. Baru sakit pilek aja saudara telepon Pak Paul. Pak Paul, saya pilek, saya hari ini gak bisa pelayanan. Dia tarik-tarik tuh saudara-saudara. Di telepon itu supaya kelihatan sakit yang parah. Padahal Dr. David Livingstone kena 16 penyakit. Seringkali khotbah dan pelayanan jatuh mendadak karena 16 penyakit. Saat dipapah dan ditolong oleh seorang muda, Bapak pulang saja ke Inggris. Bapak nikmati hidup di akhir tua. Sambil berdiri dan tetap melayani. Apa jawab dari Dr. David Livingstone? Dia berkata, 16 penyakit yang aku derita belum seberapa dibanding pengorbanan Kristus bagiku. Dan dia pelayanan lagi. Kalau saudara gimana? Jangankan 16. Baru kena benturan sedikit tuh, saya dimarahin pendeta. Pendeta apaan tuh? Emang gereja di sini doang, damai sejahtera, damai apaan? Lalu pergi. Gampang sekali tersinggung, sensitif. Tapi orang ya, kalau dipimpin roh, dia udah gak mementingkan diri sendiri. Sama sekali. Nyawa pun dia kasih. Jangankan orang menyinggungnya. Jangankan orang menghinanya. Jangankan orang yang menganiaya. Dipenggal kepalanya pun is okay. Tanpa tuntutan. Tanpa kemarahan. Tanpa bantahan. Tanpa alasan. Bagaimana dengan saudara? Next berikutnya. Pernahkah saudara belajar lagu yang paling sederhana? Lagunya, peganglah tanganku roh kudus. Kapan itu? Setiap. Ternyata dipimpin Roh Kudus itu harus setiap hari. Bukan seminggu sekali ya. Cuman ibadah di gereja Damai Sejahtera dipimpin Roh Kudus. Di rumah siap. Mulai pencak silatnya keluar. Ternyata harus setiap hari.
Ini kesadaran penting orang Kristen. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kapan itu? Setiap hari. Kenapa? Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Kenapa perlu? Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Hanya Roh Kudus yang bisa memimpin dalam kebenaran. Agar ku, amin, mengikuti jalan-Mu. Kalimat terakhir, sadar nggak saudara? Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Oh, mengikuti jalan Tuhan ini bisa sesat. Coba kalimatnya, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Mengikuti jalan Tuhan aja bisa sesat. Apalagi nggak ngikut jalan Tuhan. Udah, bablas anginnya udah itu. Sesat itu. Mengikuti jalan Tuhan saja bisa sesat. Petrus mengikuti jalan Tuhan. Dia menyangkal Tuhan. Sudah di jalan Tuhan. Paulus itu meneliti Alkitab. Ahli Taurat itu meneliti Alkitab. Sudah di jalan Tuhan. Sesat. Saya mengkisahkan satu kisah. Sun Myung-mon. Orang mana? Orang Bojong Kenyot ini. Jelas orang Korea lah. Karena sering nonton drama Korea. Sun Myung-mon itu seorang hamba Tuhan. Penuh dengan karisma. Penuh dengan Roh Kudus. Hidupnya penuh dengan kebenaran. Dan dia memang sudah di jalan yang benar. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Dia sudah di jalan Tuhan. Udah di gereja. Dia pendeta, dia hamba Tuhan. Waktu jemaatnya 50 orang tulusnya bukan main. Waktu jemaat 50 orang khotbahnya, tujuannya, hidupnya, panggilannya, tulusnya bukan main. Tapi jemaatnya bertumbuh pesat. Mulai 100 orang, mulai 150 orang, mulai 200 orang, mulai 300 orang, mulai 500 orang. Dia mulai, keren juga ya, keren juga. Keren juga. Begitu kan Pak? Hati-hati, hati-hati. Sudah di jalan yang benar? Sudah. Akhirnya jadi pengen jalan sendiri. Hati-hati. Ada pepatah mengatakan, pada saat saudara jalan kaki, saudara rendah hati. Tapi waktu udah punya motor, udah mulai. Ada yang dimainkan soalnya. Tapi udah naik mobil. Bam. Buka kaca juga enggak. Sombongnya luar biasa. Sedangkan orang ya, jangankan punya motor, punya mobil. Enggak punya apa-apa, sombong luar biasa. Cakep enggak, sombong. Kaya juga enggak, sombong. Pinter juga enggak, sombong. Ini perlu dibuang ke tubir laut. Saudara tahu definisi orang sombong? Orang yang sombong di antara orang sombong yang paling sombong, itu adalah mereka yang merasa tidak perlu Tuhan. Itu sombong. Kalau saudara merasa tidak butuh Tuhan, itu sombong sekali. Suatu saat saya jalan di lorong, mau mengajar. Ada seorang mahasiswi berkata kepada saya, Pak Abin tambah sombong. Menyeramkan. Saya berkata kepada dia, kamu ke kantor Bapak ya? Wah, mau dimarahin gitu? Bukan. Ke kantor Bapak,
Waktu dia duduk di kantor, saya berkata begini, pesan Tuhan apa yang kamu mau sampaikan kepada saya? Dia cerita. Saya digerakkan oleh Tuhan, sebetulnya saya tidak mau berbicara itu, tetapi saya harus berbicara kepada Pak Apin. Pak Apin sombong. Lalu saya minta didoakan oleh dia. Aman, sejahtera. Bagaimana kita harus belajar rendah hati. Susah sekali loh. Susah sekali. Yang jadi susah itu bukan waktu di hadapan dia. Setelah dia pergi itu tambah susah saya. Waktu dia keluar dari kantor, setan masuk ke ruang kantor saya. Oh, itu dia yang sombong. Mahasiswa negur dosen. Sombong sekali dia. Kamu tidak sombong. Nah loh, itu setan tuh begitu. Kurang ajar itu. Saya marah sekali dengan diri saya. Kenapa saya berusaha rendah hati, tapi begitu sulit. Akhirnya saya pergi ke perpustakaan. Semua buku-buku tentang kesombongan saya kumpulkan. Saya mulai periksa ciri-ciri kesombongan itu. Mulailah dikumpulkan oleh saya ada 50 ciri orang sombong. Waktu saya meneliti satu saja, salah satu cirinya. Orang yang tidak suka berdoa itu orang sombong. Tuhan berkata kepada saya, Apin, dulu kamu bisa berdoa berjam-jam. Bisa puasa 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum. Kamu lakukan itu dengan tulus. Sekarang kamu tidak melakukan lagi. Dulu kamu berdoa bisa di atas 3 jam. Sekarang kamu terlalu sibuk. Kamu sombong, kata Tuhan. Baru saya bilang, ya Tuhan saya sombong. Saya nangis. Itu baru satu loh. Orang yang tidak suka berdoa itu orang sombong. Saya mau nanya nih. Banyak orang sombong gak? Banyak sekali. Saat tidak membutuhkan Tuhan. Seseorang tidak membutuhkan urapan Tuhan. Seseorang tidak membutuhkan pimpinan Tuhan. Seseorang tidak membutuhkan kuasa Tuhan. Seseorang tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Itu dia dalam kondisi sombong. Itu baru satu sisi. Senangis sejadi-jadinya. Itu sebabnya saya memutuskan. Setiap orang yang berkata, Pak Apin sombong, saya gak pernah akan marah. Karena belum 49 ciri yang lain. Baru satu ciri saya sudah kiamat. Terkapar. Saudara tahu ciri berikutnya? Sederhana sekali. Orang yang tidak suka bersyukur itu orang sombong. Misalnya hidungnya pesek ya. Dia berkata, Tuhan, kenapa kau ciptakan aku hidungku pesek? Orang lain bisa begitu mancung sampai minum aja susah. Hidungnya dulu yang minum daripada mulutnya. Kok saya kok pesek Tuhan? Dia sedang apa? Sedang protes kepada Tuhan. Mengapa hidungnya pesek? Dengan kata lain, Tuhan, engkau menciptakan kurang beres. Engkau kurang bijaksana. Siapa yang lebih dari bijaksana daripada Tuhan? Siapa? Ya dia. Kalau dia menilai Allah kurang bijaksana, dia orang sombong sekali. Maka saya ketemu orang yang tidak suka bersyukur, jelas dia orang sombong. Itu baru 2 tuh. Kita udah kiamat gitu ya. Dan Paulus seperti itu. Saudara, Sun Yung Won setelah jemaatnya 500, 1000. Itu pekerjaan roh. Yang membuat orang datang ke gereja, yang membuat orang bertobat itu pekerjaan roh. Bukan kemampuan manajemen dia sebagai gembala. Bukan khotbah dia sebagai gembala. Memang khotbah manajerial dan hal-hal lain sangat mendukung pelayanan gereja. Tetapi pekerjaan gereja adalah pekerjaan roh. Jangan diaku diri sendiri.
Saudara tahu Matius pasal 7 ayat 21 itu bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Melakukan kehendak Bapakku di surga hanya orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau enggak penuh dengan Roh Kudus tidak bisa melakukan kehendak Bapa di surga. Tapi Pak Apin ayat 22-nya kan mengatakan bahwa dia penuh dengan Roh Kudus loh Pak Apin. Bukankah kami menyembuhkan? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami melakukan mujizat demi namamu? Bukankah itu yang dipimpin roh? Iya betul. Karunia rohnya betul. Tetapi dia menganggap itu miliknya. Lihat perhatikan kalimatnya. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Kok kami? Bernubuat itu pekerjaan roh. Kok lu aku? Bukankah kami yang menyembuhkan orang? Nah kesembuhan itu milik Tuhan. Tapi dia berkata bukan kami menyembuhkan. Bukankah kami melakukan mujizat? Nah kok kami yang melakukan mujizat? Aku kata Tuhan. Pada saat pekerjaan Allah diakui milik pribadi. Celaka kita. Sudah tidak lurus motivasi pelayanan kita. Sudah tidak lurus kehidupan pimpinan roh dalam diri kita. Karunia-karunia hanya dipakai untuk kesombongan kita. Udah gak benar. Semakin dipakai Tuhan semakin banyak karunia. Harusnya semakin rendah hati. Karena dia dengan sadar itu pekerjaan roh bukan pekerjaan aku. Tapi orang yang tidak menyadari dia akan berkata. Ini gereja nih kalau gak ada gua. Gak ada gereja ini. Kalau bukan saya nih yang melayani. Gereja ini tidak ada. Gereja ini hancur kalau bukan saya. Nah loh, gereja sebelum dia lahir udah ada. Dari zamannya Kisah Para Rasul. Mau dihancurin juga tetap ada. Kalau dia ngomong, kalau nggak ada gua nih gereja, kurang satu. Nah itu yang benar. Itu yang benar. Kurang satu emang. Saudara-saudara, itu saja. Jangan diaku milik sendiri. Sun Myung Moon sudah mulai jemaatnya 1.000, 2.000. Dan dia sangat dihormati. Kalau orang ketemu tuh sampai sujud-sujud, cium tangan, nyembah-nyembah. Setiap dia masuk gereja, jemaatnya 5.000 mulai, 10.000. Mulai ada 2-3 orang menyembah. Harusnya dia berkata begini. Berdiri. Berdiri. Jangan nyembah-nyembah. Yang patut disembah Tuhan, bukan saya. Harusnya begitu. Tapi dia berkata, enak juga ya. Keren. Yes. Siapa yang suka begitu? Segera bertobat. Tapi waktu jemaatnya mulai 100.000 orang, 200.000 orang. Mulai ada ratusan orang nyembah. Dia diamkan loh. Nah ini sangat berbeda sekali dengan Smith Wigglesworth. Siapa itu Smith Wigglesworth? Rasul iman dia. Dia membangkitkan 14 orang mati. Smith Wigglesworth. Waktu ada orang disembuhkan oleh dia dalam KKR. Dia berdoa bagi orang itu sembuh. Karena kanker dan kurus kering. Orang itu sembuh lalu dia sujud. Dia ingin mencium kaki dari Smith Wigglesworth. Dan dia hanya ingin berterima kasih. Terima kasih tuh. Pastor sudah menyembuhkan saya, terima kasih. Tahu nggak apa yang dilakukan Smith? Hanya kamu berdiri, pergi dari hadapanku. Engkau membawa aku ke neraka. Yang menyembuhkan kamu Yesus Kristus, bukan Smith. Pergi kamu. Diusir orang itu. Beda sekali dengan Sun Myung Moon. Disembah. Hati-hati yang begitu ya. Hati-hati. Itu yang disebut sesat di jalan yang benar. Sudah di jalan yang benar. Tapi setelah jemaatnya lebih banyak. Dia menyatakan diri. I am Mesias. Itu Sun Myung Moon. Sudah di jalan yang benar. Ya sudah. Orang dia pengkhotbah. Tapi sesat. Sesat. Kenapa kok bisa sesat? Milik Tuhan, berikan itu sebagai kemuliaan milik Tuhan.
Jangan kau rampas, jangan kau ambil. Jangan akui itu milikmu. Hati-hati. Orang yang dipimpin roh, dia justru mematikan kehendak daging. Bukan menumbuhkan kehendak daging, kesombongan, keinginan pribadi. Itu bukan dipimpin roh dengan benar. Dia hanya sekedar berkarunia roh, tapi tidak dipimpin Tuhan. Dipimpin roh dengan benar. Hati-hati. Saudara tahu jemaatnya sekarang berapa? Sun Myung Moon ini 3 juta orang. Pelajaran apa yang didapat? Dari kisah ini pelajaran apa yang didapat? Begini, ternyata orang yang diidolakan dengan banyaknya manusia, banyaknya orang yang mengagumi, belum tentu benar. Ingat kalimat ini. Orang yang dinyatakan benar di hadapan manusia belum tentu di hadapan Allah benar. Orang yang dinyatakan salah di hadapan manusia belum tentu salah di hadapan Tuhan. Lihat para pelayan Tuhan yang ada di desa ya. Yang hanya jemaatnya cuma 3, 4, 5 orang. Apa dia nggak masuk surga? Apa dianggap tidak benar? Mungkin lebih tulus malah. Orang yang dipimpin roh dia akan ngerti. Aku punya tugas apa? Tujuan apa? Rencana Tuhan apa? Visi Tuhan seperti apa? Aku tangkap baik-baik dan aku lakukan. Bukan hanya sekedar sebuah kebanggaan duniawi. Dan sekarang gereja diarahkan ke situ. Lihat kalau ditanya, kamu ibadah di mana? Dia langsung sebutkan nama gereja yang keren. Saya gereja di situ. Tapi kalau ditanya, kamu ke gereja mana? GBI Kasih. Di mana itu? Ada nggak di peta? Begitu. Dihina banget udah. Ke gereja hanya sebagai sebuah prestise. Hati-hati. Kita harus banyak bertobat loh ini. Harus banyak bertobat kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan kudus, 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 kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Aku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan.
kami Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari. Ini permohonan kami Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari kita katakan, kudus, kuduslah nama-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, 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 ajaib Tuhan. Ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Semua kita saat teduh hari ini. Nama kuasa. Dia ada di sini. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa jalan sendiri. Kita bersama-sama berdoa. Minta Roh Kudus memimpin kita. Memimpin keluarga kita. Memimpin anak-anak, istri kita, suami kita. Memimpin gereja kita. Memimpin bisnis kita. Memimpin hidup kita. Mari kita berdoa semua secara pribadi. Kena makata kemedu kudia batakama. Bede di beto kudia marama kata kasikin di beto kudia rala batakara labasa. Bini di beto kudia batakara labasa kalam urapan Allah turun. Urapan Allah turun. Kena batakin di beto koroba sangka batakara laba. Bini di beto kene berala batakara laba. Pulihkan, pulihkan secara pribadi. Pulihkan secara pribadi hati kami. Sikere beto kudia batakara. Bersihkan dari kesombongan. Bersihkan dari kesombongan. Dalam nama Yesus. Ini lebeto kudia matakan ala matakan apa. Bere lebeto kudia ala matakan ala. Besek lebeto kudia ala matakan ala. Besek ala. Elelelebes. Budi lebeto kudia ala. Bere kisi kene lebeto kudia ala. Busa. Hener kene beto kudia ala. Setiap pribadi lepas pribadi Tuhan jamah. Kami secara khusus memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Berkati Bapak Pendeta Paul ya Bapak bersama dengan istri. Bersama dengan seluruh keluarga besar GBI Damai Sejahtera ini. Dalam nama Yesus Tuhan berkati jerih lelah kami dalam Tuhan. Tidak pernah sia-sia karena Engkau Allah di atas segala-galanya. Semua pekerjaan Roh-Mu Tuhan. Teruskan dan berkaryalah lewat gereja ini. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Setiap kami yang pulang, kami rindu membawa berkat. Karena kami tahu Engkaulah sumber berkat. Mari kita angkat dua-dua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan amin jika engkau mempercayai berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan kuasa Roh Kudus turun atasmu, menyertai engkau, memberkati
memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin.